Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Siti Rahma Ginting AMD Farmasi Angkatan 12 Kelompok 4 peserta Latsar CPNS 2021 Provinsi Sumatera Utara dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua nilai dasar dari aneka, yaitu etika publik dan komitmen mutu dengan metode mind mapping. Ada tiga hal yang akan saya jelaskan dalam etika publik. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Ketiga, aktualisasi etik dalam pelayanan publik. 1. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Definisi etika adalah etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik, buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Definisi kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandang hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Ada 10 kode etik untuk ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 6. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 7. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 8. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 9. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Serta 10. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Ketiga, dimensi tindakan integritas publik. 2. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. 1. Penggunaan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan yang terbaik adalah yang memiliki landasan legitimasi etis yang kuat. 2. Konflik kepentingan. Sebagai ASN, kita harus menghindari konflik kepentingan yang akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, serta peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Contoh aktualisasi etika dalam pelayanan publik. 1. Tiba di tempat kerja tepat waktu sesuai peraturan. 2. Melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki tempat kerja. 3. Mengerjakan tugas dengan fokus dan tidak mencampuri urusan pribadi. 4. Melakukan pelayanan publik dengan baik dan sopan. 5. Mampu bekerja sama dengan baik dengan anggota staf lainnya. Komitmen mutu. Ada 5 poin yang akan saya jabarkan mengenai komitmen mutu. Yang pertama, definisi, aspek, pendekatan, indikator penilaian, kemudian nilai-nilai dasar orientasi mutu. Definisi dari komitmen mutu adalah salah satu standar menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja, alat pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai kompetitor. Ada 5 aspek dalam komitmen mutu. Yang pertama, tujuan. 2. Peran. 3. Prosedur. 4. Hubungan. 5. Kepemimpinan.
Untuk melaksanakan komitmen mutu dapat dilakukan pendekatan. 1. Dengan cara PDCA. Plan, do, check, dan act, serta pendekatan inovatif dengan kreatif. Ada 10 indikator penilaian mutu pelayanan, yaitu 1. Tangible atau nyata atau berwujud, reliability atau kehandalan, 3. Responsiveness atau cepat tanggap, 4. Competence atau kompetensi, 5. Access atau kemudahan, 6. Courtesy atau keramahan, 7. Communication atau komunikasi, 8. Credibility atau kepercayaan, 9. Security atau keamanan, dan 10. Understanding the customer atau pemahaman pelanggan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dapat diterapkan di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, komitmen pada kepuasan pelanggan dengan memberi informasi dan kebutuhan pelanggan dengan jelas. 2. Cepat, tepat, dan ramah. Ini dapat diterapkan dengan menampilkan good looking dengan pakaian yang sopan dan rapi, serta menyampaikan informasi dengan bahasa yang jelas dan santun. Ketiga, melayani dengan hati. Ini dapat diterapkan dengan fokus kepada pelanggan dan tidak mengurusi kepentingan individu saat sedang melayani. 4. Melindungi dan mengayomi. Ini dapat dilakukan dengan membuat pelanggan mempercayakan kepada PNS bahwa kebutuhan yang sedang ia urus akan selesai, sehingga pelanggan merasa nyaman dan memiliki gambaran penyelesaian. Dan yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Ini dapat diterapkan dengan memiliki tekad meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan evaluasi pelayanan, dan apabila terdapat masukan dari pelanggan, segera sampaikan kepada unit kerja terkait untuk dapat diajukan rencana perbaikannya. Demikian pemaparan map mapping nilai etika publik dan komitmen mutu baik secara konsep maupun implementasi dalam kehidupan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Terima kasih telah berkenan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.